Tolong jawab dengan jujur ya, saat ini kalian butuh apa? Biaya sekolah, biaya kuliah, modal usaha, mau bayar hutang atau... Assalamualaikum, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Spesial di bulan ini menjelang pelantikan saya jadi Presiden. Siapapun yang melihat VT saya ini, saya bantu 50 juta untuk kebutuhan Anda. Ini asli resmi langsung dari saya pribadi. Yang bilang hoax karena belum pernah dapat, kamu bisa buktikan sendiri. Setelah Benar, Pak. Benar sekali Banana, saya baru saja membuka pabrik spray bed cover guys, ini. Pak Prabowo tuh juga murah beneran jualan sekali. spray ya sekarang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pop. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada berita menarik nih yang perlu kita simak, di mana terdapat kasus tentang kemajuan suatu teknologi, yaitu teknologi AI, di mana disebutnya deepfake. Nah, dia membuat suatu video yang dimana wajahnya diganti dengan wajah dan suara orang-orang tertentu. Nah, di sini ada kasus penipuan di mana video tersebut menggunakan wajah Prabowo dan wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berbicara langsung kepada rakyat. Nah, ini sebenarnya video deepfake ini dari tahun-tahun yang lalu udah rame ya, di mana situs-situs online, judi online atau judol itu selalu menggunakan tokoh-tokoh terkait, misalnya kayak Felix Saw, wajah Raffi Ahmad dengan suaranya, dan banyaklah dengan tokoh-tokoh masyarakat seakan-akan mereka menjual judul tersebut. Nah, itu yaitu pakai deepfake. Nah, ini beda lagi karena udah tertangkap, bahkan banyak yang tertipu ya dengan video Prabowo dan Rakabuming. Gimana sih modus pelaku dalam beraksi menggunakan video deepfake ini? Yuk kita simak dan tonton supaya kita bisa tahu. Dengan kemajuan teknologi ini kita harus hati-hati bahwa hoax, penipuan dengan kecanggihan teknologi ini pasti akan ada, dan kita harus memahami dan mempelajari teknologi tersebut supaya kita ekstra hati-hati. Yuk kita tonton video. Nah, ini ya, deepfake Prabowo Gibran dipakai untuk menipu warga. Tersangka juga memakai video deepfake Inneke Sri Mulyani. Jadi Prabowo sampai Sri Mulyani ya dipakai ya. Tersangka memakai wajah dan suara presiden untuk mengelabui korban. Modusnya pelaku meminta uang administrasi bila ingin mendapatkan bantuan. Terus ini udah marak nih. Jadi di sosial media itu banyak ya yang notabene kayak fanspage artis kayak Raffi Ahmad atau Baimo, itu ceritanya membagi-bagikan uang. Akhirnya begitu dihubungin, alasannya itu harus ada administrasi dulu untuk mencairkan itu. Nah, terdapat 11 korban yang teridentifikasi kerugiannya senilai 30 juta. Lumayan. Tersangka AMA 29 tahun ditangkap di Lampung Tengah pada 16 Januari 2025. Tersangka diancam pidana penjara maksimal 13 tahun. Nah, itu ya sobat ya. Jadi emang kayak penipuan itu sebenarnya udah lama ya. Bahkan saat banyak kayak prank atau artis ada videonya bagi-bagi, itu modus-modus pembagian uang atau ini tuh sangat-sangat ramai ya di sosial media ya. Nah, modus penipuan sudah semakin canggih saat ini. Deepfake yang merupakan salah satu bentuk kecerdasan buatan AI yang mampu mengubah video call baik wajah Anda sendiri, orang di sekitar Anda, bahkan orang yang telah meninggal. Langsung berubah, sekian detik langsung berubah ya. Nah, hal itu pun ramai diperbincangkan di media sosial karena bahayanya yang dapat merugikan banyak orang. Nah, ini harus hati-hati. Harinya lagi, kualitas video call itu bisa disesuaikan oleh penipu. Ini kualitas yang paling rendah. Ngerinya lagi, kualitas video call itu bisa disesuaikan oleh penipu. Ini kualitas yang paling rendah loh. Dan ingat, ini bukan filter. Ikuti penggunaan akun Real and Mr. Break
Kamis 16, nah ini 2023 loh videonya ya. Oh, langsung berubah-ubah ya. Nah, ini suaranya penipuan makin canggih pakai AI Presiden Prabowo. Tolong jawab dengan jujur ya, saat ini kalian butuh Yang apa? satu biaya sekolah, biaya kuliah, modal usaha, mau bayar hutang. Nomor yang pasangannya. Nah ini langsung ada nomor WA-nya ya. Yang lucunya itu banyak yang tidak sedikit pasti tertipu sampai WA ke sini pasti ini. Kalau ini sebenarnya kehitung jelek sih, kehitung maksudnya tuh perubahan wajah Pak Prabowo ini terlihat ini. Cuman bagi orang yang gaptek bagi ini dengan suara Pak Prabowo kayak ini pasti banyak ini anaknya. Sebanyak 11 orang menjadi korban dari pelaku aman 20 lalu untuk membuat video deepfake yang mencatut Presiden Prabowo Subianto. Ya, ke Kapolri sih saya pesan ya sebenarnya jangan nanti setelah Pak Presiden Prabowo kalau bisa ya amankan juga tokoh-tokoh penting, kayak tidak sedikit ya orang yang melakukan misalnya artis besar atau apa ya, kayak judi online kadang wajahnya atau suaranya kayak iklannya pakai apa Ustadz Felix atau apa ya, sebenarnya harus segera diamankan juga ya. Nah itu ya sobat ya, emang di kita itu kadang ya nggak ngerti ya, banyak yang nggak ngerti begitu wajah kayak gini ya langsung dipercaya, apalagi belum melihat kepastian kalau video itu benar atau tidaknya, jadi kadang udah langsung di share sehingga akhirnya tentang video hoax atau apa itu cepat tersebar ya, dan akhirnya ya penipuan ini dengan cepatnya ya itulah, dengan kita kurang membaca, kurang ini kadang ya hal kayak gitu ya gampang ya. Ini dari 2020 sebenarnya yang baru ke ini tuh 11 yang tertipu, tapi kan kita nggak tahu ada yang lebih banyak lagi gitu kan, apalagi ya pokoknya Polri harus harus bekerja keras, karena sebenarnya video-video ini tuh sebenarnya udah banyak ya, dari iklan judul dulu sampai ini kan, itu kan seharusnya tuh dipermasalahkan gitu. Masa seorang apa kayak Felix Show, terus kayak siapa yang ini mengiklankan judul gitu kan, itu kan kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Assalamualaikum, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Spesial di bulan ini menjelang pelantikan saya jadi presiden. Siapapun yang melihat VT saya ini, saya bantu 50 juta untuk kebutuhan Anda. Ini asli resmi langsung dari saya pribadi. Yang bilang hoax karena belum pernah dapat, kamu bisa buktikan sendiri. Setelah kami telusuri lebih lanjut, rupanya video itu merupakan hoax alias berita bohong. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Menkominfo. Dalam rilis persnya, Menkominfo mengkonfirmasi bahwa video tersebut adalah hoax yang disebarluaskan oleh pelaku penipuan untuk meraup keuntungan. Menkominfo menghimbau agar masyarakat tidak tertipu dengan video semacam itu, karena video itu merupakan hasil buatan teknologi AI yang ditujukan untuk menipu dan meraup keuntungan. Sekarang bilang seperti Benar sekali bisa. Mbak Nana, Nah, ini saya sebenarnya baru saja membuka pabrik spray bed kapal ini. Pak Prabowo tuh beneran jualan spray ya? Wih, itu hoax atau beneran sih? Tapi gimana menurut kalian? Suaranya bener-bener mirip dari pengucapannya, penekanannya, dan tone suaranya itu mirip banget. Nah, kalau aku nih mungkin sambil merem atau ya tadi cuman denger temanku yang nonton video, kemungkinan besar juga bakal kegocek. Percaya kalau tadi itu emang Pak Prabowo yang jualan. Ngeri banget sih.
Dan untuk yang bikin konten, emang gak dipungkiri gitu kalau kita semua itu butuh makan. Tapi nih, masih banyak juga cara-cara lain yang lebih terpuji. Nah gini deh, coba ya aku spill dikit gimana cara mereka buat video hoax tadi. Pertama, kita tinggal pakai tools yang namanya ini. Nah, import videonya tuh. Tunggu bentar nih, AI yang dia punya, pelajarin dulu suaranya. Setelah itu, kita tinggal tulis script atau prompt video yang ingin kita buat. Tunggu bentar, dan ya, videonya udah jadi dan siap untuk di-upload. Simpel kan? Setelah lihat video ini, pernah terlintas gak di pikiran kalian kalau hoax itu udah bisa dibuat sesmooth itu dengan manfaatin AI buat ngegocek kita? So, pesanku buat kita semua, bijaklah dalam manfaatkan teknologi, khususnya AI, yang seyogyanya nih kita gunakan untuk hal-hal yang terpuji. Ya, sampai sini dulu. Jangan lupa follow juga nih. Nah itu ya sobat ya, benar. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi AI, seharusnya ya gunakan hal-hal yang positif, bukan mendukung ya konsumen atau target market kita. Entah itu mau jualan all-shop, entah itu misalnya penipuan, ya kita harus mesti hati-hati. Apalagi kalau misalnya ada all-shop yang menggunakan kayak tadi ya, bahas Pak Presiden, ya kita harus benar-benar tegur ya biar menjadi perhatian. Karena kalau misalnya ada pembiaran kayak gitu, ya kita ya tadi bilang kalau misalnya emang kita merem nggak melihat itu benar atau enggak, itu seakan-akan benar Pak Prabowo. Makanya pas waktu sempetnya sering menjadi target video-videonya orang-orang judul itu, kalau secara malam ya itu benar tokoh-tokoh tersebut mempromosikan judul. Tapi kalau misalnya diteliti dari geraknya atau dari ini itu ya bisa jadi AI gitu kan. Nah hal-hal kayak gini tuh emang kepolisian, khususnya untuk polisi dan cyber ya harus bercepat bertindak tegas ya, bertindak tegas, jangan sampai orang itu menggunakan AI-nya seenak EDW. Jadi jangan ya semaunya sendirilah gitu kan. Gunakan itu benar, karena itu ya salah. Gunakan kalau hal-hal yang positif, jangan sampai mencoreng nama tokoh tersebut menjadi jelek atau apa yang itu AI gitu ya. Nah, gimana sobat tanggapan sobat tentang maraknya deepfake atau kecanggihan teknologi AI yang dipakai tidak benar, dan kita emang mesti hati-hati. Kita harus hati-hati, kita harus kritis lah jika nanti ketemu video-video kayak gitu ya. Kalau bisa langsung jangan dibiarkan. Kalau bisa langsung fax kabar Polri atau apa atau cybernya supaya bisa meneliti dan menggunakan jalur tersebut. Jangan sampai hal-hal kayak gini itu menyebar luas dan mengganggu di mana seakan-akan menggunakan itu menjadi benar kalau misalnya kita dibiarkan. Karena kan di Indonesia itu hal-hal yang salah karena pembiarannya terlalu lama akhirnya dianggap benar. Nah ini yang sering terjadi di hidup masyarakat ya. Itu tuh udah tahu salah karena udah dibiarkan, udah di ini akhirnya karena tokoh aja melakukan ini kok akhirnya ya pembenaran, mencari pembenaran dan akhirnya dianggap benar. Bohong berkali-kali karena dibiarkan akhirnya bohong itu dianggap benar ya. Terus begitu ada yang benar karena dianggapnya itu salah, ya dianggap salah. Itu karena budaya Indonesia ya. Gimana sobat, yuk tanggapi teknologi AI ini bagaimana, dan jangan lupa untuk like dan share supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa lebih hati-hati tentang deepfake-nya video call atau video-video yang beredar di sosial media. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.